Dinas Koperasi, kemudian dari Dinas Pariwisata yang mewakili, kemudian dari bagian hukum, dan juga dari Dekopinda. Ini kebetulan ketuanya sendiri yang hadir ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Warman sudah menghadiri. Nah, hari ini kita sedang melakukan salah satu pembahasan yang memang ini adalah melanjutkan ya, pembahasan berkaitan dengan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Kemarin sudah dijabarkan beberapa hal berkaitan dengan memang hal-hal teknis yang mungkin bisa sebagai dasar pembentukan Perda ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya penambahan dari dinas-dinas ada yang sebagai daya dukung bisa memperbanyak masukan-masukan untuk Perda ini lebih maksimal. Apalagi sekarang kita juga dihadiri oleh senior ya, senior yang memang sudah berpuluh-puluh tahun lah ya di koperasi. Mudah-mudahan manfaat Perda ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karawang dan pelaku UMKM khususnya. Yaitu mungkin dari saya, selebihnya mungkin sedikit mungkin saya berikan satu kesempatan sebelum masuk dalam pembahasan Perda pasal per pasal. Saya berikan kesempatan karena kemarin di Dinas Koperasi sudah ya, kemarin kan Dinas Koperasi sudah menjelaskan secara rinci gitu ya. Nah, tinggal dalam sisi pembahasan kurang lebihnya seperti apa, termasuk bagian hukum. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada mungkin Dekopinda dulu ya, Kang Haji Warman, enggak, silakan. Baik Ibu, merupakan satu penghargaan bagi saya pribadi selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Karawang periode 2021-2025 diundang hearing berkenaan dengan Perda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang ini. Tapi sesuai dengan arahan Ibu Pimpinan tadi, Ibu Ketua Pansus, bahwa saya diberi kesempatan untuk berprolog dulu sebelum menyampaikan, sebelum membahas tentang teknis tadi. Ini semata-mata hanya saling mengingatkan, semua kita sudah paham apa itu koperasi, apalagi lebih-lebih ke Dinas Koperasi ya Pak Haji Asep. Baik, kalau kita melihat ke belakang bahwa koperasi itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 ya, mengamanatkannya bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Itu amanat yang tertuang dalam mboyanya undang-undang, mboyanya undang-undang yang tertinggi. Diterjemahkanlah dalam bentuk undang-undang dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat ke belakang, mungkin Ibu Pansus, Ibu Pimpinan mengalami atau tidak, saya kembali ke belakang juga bahwa lama ada yang namanya Impres 2 tahun 73 Bu, tentang Koperasi Unit Desa. Kemudian ada Kepres 4 2084. Kemudian ada juga Kepres 4278. Itu berkenaan dengan BUD KUD. Ada yang terakhir itu Impres 484, mohon maaf. BP Badan Pembimbing dan Pelindung KUD. Nah, itu saking konsentrasinya membina koperasi KUD khususnya pada saat itu. Ada Kepres. Di sana mengamanatkan di dalam Impres 484 itu 14 menteri itu harus membina koperasi KUD. 14 menteri, dari mulai Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan, semua yang 14 menteri itu membina koperasi. Ditambah lagi Badan Logistik, ditambah lagi Badan Bank Indonesia, ditambah lagi gubernur seluruh Indonesia. Bahkan bupati, camat, dan kepala desa dan lurah itu sebagai badan pembimbing dan pelindung KUD. Saking konsentrasinya terhadap pembinaan terhadap KUD yang ada di daerah itu. Nah, kemudian setelah dampak daripada konsentrasi tadi, alhamdulillah tahun 92 kita swasembada pangan. Dan di Indonesia, khususnya di Karawang sendiri, tidak pernah kekurangan pupuk. Tidak pernah kekurangan pupuk waktu itu. Waktu pembinaan tentang Impres 48 ini. Nah, jadi oleh karena itu, KUD ini pernah jaya. Jangan kalau, bahkan saya pribadi merasa tersinggung ketika KUD digoreng sekarang ini. Pernah jaya itu, pernah jaya.
Kalau hari ini ada instansi manapun yang menjejelek KUD itu pernah berjaya. Kalaupun ada salah seorang menyalahkan KUD, dia udah menciptakan apa selain KUD yang kerjanya seperti KUD dulu. Saya sampaikan begitu. Belum ada sampai hari ini. Jadi ketika kita menyalahkan sesuatu, mestinya kita sudah punya karya yang lebih bagus. Ternyata kan tidak ada. KUD ini pernah berjaya waktu itu, yakin itu. Saya sendiri sebagai pelaku, saya masuk di KUD tahun 76 sebagai juru buku. Sampai hari ini saya alhamdulillah masih ketua KUD. Walaupun kondisinya memang tergantung iklim akhirnya. Karena sudah tidak ada Impres 484. Padahal Impres 484 itu belum dicabut sampai hari ini. Mestinya pembinaan itu terus sana. Kenapa? Ya. Nah, oleh karena itu juga perlu kita sadari bersama. Ketika membina koperasi itu ya bukan membina hanya semata-mata membina ekonomi. Bahkan di dalam amanat kayak Impres 484 itu, membina koperasi itu adalah tugas nasional. Ketika bicara tugas nasional, bahwa semua pihak punya kewajiban untuk membina. Oleh karena itu, kami juga berharap nanti di dalam isi Perda ini juga ya tugas nasional itu masuk ke sana maksudnya tugasnya. Dan kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam sejarah koperasi juga ada yang namanya Kongres pertama koperasi di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli ya tahun 247. Ada 10 keputusan dalam kongres itu ya Pak Kepala Dinas, ada 10 keputusan. Ada 3 hal saja yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, keputusan yang pertama di dalam kongres itu bahwa setiap tanggal 12 Juli itu diperingati Hari Koperasi Nasional. Itu hasil keputusan kongres. Kemudian yang kedua, bahwa berdirinya Gerkopin. Gerkopin itu sekarang Dekopin di pusat, Dekopinwil dan Dekopinda di kabupaten. Jadi berdirinya Dekopin ini bukan Kabawa Cilencang, memang amanat kongres bareng dengan berdirinya koperasi. Namanya Gerkopin, Gerakan Rakyat Koperasi Indonesia dulu. Kemudian yang ketiga, alat berdirinya koperasi desa, salah satunya itu. Dan kemudian Bapak Hatta adalah sebagai Bapak Koperasi. Itu antara lain hasil keputusan kongres di Tasikmalaya tadi. Oleh karena itu sampai hari ini bahwa setiap 12 Juli masih kita peringati Hari Koperasi. Nah selanjutnya pula bahwa tadi tugas nasional, bahwa koperasi itu adalah tugas nasional di dalam Impres 484. Nah oleh karena itu juga kita saya sekarang kalau melihat sudah membaca konsep draft draft Perda ini sudah membaca. Tapi paling tidak kami juga ingin mengingatkan pula bahwa sebelum ada Perda ini dulu ada Perda 27 dulu waktu tahun 90 berapa lupa saya. Perda 27 kita anulir, kemudian ada Perda 3 2015 dan kemudian sekarang ada Perda ini. Nah, di dalam isi Perda 3 2015 itu lebih bobotnya kepada Perda inisiatif. Itu murni pemikiran gerakan, murni yang diwadahi waktu itu ketua komisi B-nya adalah mohon maaf Pak Haji dan Wamidi. Nah, kita aspirasi, kemudian Perda satu-satunya pada saat itu pada 2015 itu di Indonesia itu hanya ada 2 Perda yang inisiatif, itu Perda Karawang sama Perda Badung Bali. Yang Perda inisiatif mohon maaf. Nah, kalau kita baca Perda mohon maaf inisiatif itu lebih menyeluruh, tugas nasionalnya lebih jelas gitu ya. Kalau saya bandingkan, mohon maaf nih, kan tidak ada salahnya nanti Perda yang lama juga diadopsi. Kalau ada hal yang positif ya, tidak ada salahnya saya pikir. Contoh, kenapa saya tekankan kepada tugas nasional? Tugas pemberdayaan UKM, koperasi dan UKM ini bukan hanya tugas pemerintah daerah. Di dalam Perda 3 itu, salah satunya adalah tugas badan usaha kecil, besar, swasta maupun asli besar yang ada di Karawang itu hukumnya menjadi wajib membina koperasi. Itu salah satu bukti bahwa itu adalah bagian tugas nasional. Bahkan konsep waktu itu saya menyampaikan waktu sebelum dikaji oleh di akademisi bahwa setiap perusahaan yang berdiri di Karawang, pembelian pada saat pembebasan tanah pun harus disediakan untuk
lokasi koperasi dan UKM sekian persennya tanah itu disediakan. Sehingga kemudian pemberdayaan tadi di pihak perusahaan itu tidak hanya dalam bentuk pemberian modal, tetapi kemitraan usaha juga ada di sana. Jadi bahasa tugas nasionalnya ada di sana gitu. Jadi kemitraan itu bisa dalam bentuk pemasaran, bisa dalam bentuk tenaga kerja, bisa dalam bentuk mitra kerja keagenan dan lain sebagainya ada di dalam Perda 3 itu. Saya pikir dulu, saya bawa perdanya, kalau dibaca mungkin lebih ini, saya juga bawa di sini. Ini perda inisiatif waktu itu ya, bukan perda pemerakarsa. Kalau perda inisiatif kan apa ya, kalau daerah seperti apa. Nah oleh karena itu, saya juga ingin nanti di dalam ini ada poin-poin itu yang Perda 3 2015 masuk ke dalam itu gitu, yang memang dianggap bagus. Salah satunya juga bahwa di dalam undang-undang perkoperasian, di dalam Perda itu juga ada penyertaan, Ibu. Di undang pasal undang Perda 3 2015 ada penyertaan dari pihak pemerintah. Nah, itu juga ada selaras dengan undang-undang tentang ini ya, tentang penyertaan ada di sana. Di sana juga ada bahwa tentang penyertaan tadi. PP 3398 ya. Penyertaan kepada pemerintah. Jadi konsiderannya ada. Jadi dimasukkan ke situ. Jadi tidak hanya duit pemerintah daerah itu tidak hanya diberikan kepada BUMD, tidak hanya, tapi kepada koperasi yang memenuhi kualifikasi nanti ke dinas koperasi yang punya keukuran untuk ke sana. Nah, oleh karena itu lebih kepada kami khususnya dari gerakan koperasi dari Kopin ini lebih kepada bahwa Perda ini lebih kepada tugas nasional katakanlah tadi. Jadi swasta, BUMN, pengusaha besar, kecil termasuk pemerintah daerah bukan membantu artinya punya kewajiban membina dan mengembangkan memberdayakan koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang. Kalau tidak dibikin regulasi semacam ini nanti jalannya masing-masing. Saya pernah bilang waktu itu dulu, keuntungan perusahaan itu apa sih sebetulnya? Hanya dua keuntungan perusahaan itu ada di Karawang itu. Pertama BPHTB, yang kedua BBB, yang lain tidak ada. Dari hasil penjualan kan tidak ada, kita tidak punya hak karena memang terpusat. Apa? Paling dari tenaga kerja pun dulu Perda 1 2011 didelek karena memang tidak sesuai dengan aturan perburuhan di tingkat nasional, atau 60%, 40% tenaga tidak ada. Jadi apa keuntungannya? Kalau tidak dilibatkan terhadap pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, bablas anginnya tinggal nanti pencemaran dan lain sebagainya yang muncul di kawasan ini. Coba. Oleh karena itu mari kita ikat nanti mereka ini yang berdomisili di Karawang ini. Pertama, perusahaannya juga harus ada koperasinya yang bagus, karena dengan mereka mengakui dengan adanya koperasi mereka akan menambah keakraban. Salah satu contoh, Bu, saya sering hadir, mungkin bukan puluhan kali, ratusan kali di kawasan hadir di dalam koperasi. Yang terbagus kebersamaan itu ada dua yang saya lihat. Pertama, koperasi GS, baterai GS. Yang kedua, koperasi Yamaha Pega yang di kawasan KIC. Kenapa bilang bagus? Bu, ketika rapat itu serikat buruh ada di sana. Ketika RAT ini rapat anggota dewan, serikat buruh ada di sana. Kemudian buruhnya ada di sana. Pimpinan perusahaannya di sana. Jadi ketika menyelesaikan persoalan itu tidak demo dengan segala macam. Mereka cukup di sana. Jadi lebih familiar. Ini sebagai contoh. Oleh karena itu kalau memang kita dorong koperasi lebih bagus lagi, nah seperti itu. Nah ini satu hal lagi Bu yang perlu kami sampaikan. Ini mau masih ketemu Pak, ketemu kita merasa kangen juga gitu ya. Setidaknya barangkali juga apa yang saya sampaikan barangkali ini ada manfaatnya juga. Berkenaan dengan koperasi Bu, pelaku ekonomi kan di Indonesia ini kita maklum ada tiga tadi. Yang baru nungguan saya lah. Ada tiga ya. Yang pertama BUMN. BUMN itu rujukannya Undang-Undang 19 2003. Badan usaha milik negara. Kemudian sahamnya adalah APBN, duit negara yang ada di sana. Nah, harapannya pemerintah pusat adalah nanti dengan Undang-Undang 19 2003 ini bahwa keuntungannya akan disetor kepada APBN nanti sebagai menambah pendapatan negara kan gitu. Tujuannya ke sana. Kemudian yang kedua, Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas. Ya, perseroan terbatas itu kalau kita lihat, kita pernah dulu belajar, saya waktu itu di Semen, bahwa karena perusahaan itu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang kecilnya kan gitu ya. Saya kira orientasinya juga ke sana. Nah, keuntungan buat masyarakat itu lingkungan hanya CSR Bu, Corporate Social Responsibility. Hanya di sisi itu.
keuntungannya. Tapi kalau BUMN, nah tadi keuntungan untuk penambah APBN. Kalau di daerah APBD mungkin model PDAM kan gitu ya, menurut perusahaan daerah, kemudian PDPK kan itu. Nanti keuntungannya buat APBD. Nah yang ketiga adalah pelaku ekonomi lembaga ini yang koperasi. Koperasi itu pemiliknya adalah anggota nubogana sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang 2092 bahwa anggota itu pemilik sekaligus pengguna koperasi. Nubogana itu anggota. Ketika ada keuntungan di akhir tahun, itu mayoritas minimal 50% dikembalikan ke anggota. Adakah di PT dengan BUMN secara itu seperti itu? Tidak ada. Sudah ditata. Ada dana pendidikan di koperasi, ada dana sosial, itu sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian apalagi di anggaran dasar, terus ada pembangunan daerah dan ada sosial. Kemudian dana yang dibagikan kepada dana pembangunan daerah kerja itu diberikan kepada desa atau kecamatan yang ada di wilayah kerjanya atau instansi yang bersangkutan. Sudah sangat mulia Ibu, dan tidak ada dimiliki oleh BUMN dan PT. Mohon maaf, saya bukan menyalahkan, tapi paling tidak alat untuk mempercepat kesejahteraan di daerah itu yang lebih cepat dan lebih bagus itu koperasi menurut saya. Menurut saya, yakinkan itu. Makanya pendiri bangsa ini dulu mengamanatkan tadi seperti itu. Perekonomian disusun secara bersama berdasarkan azas keluarga. Seperti itu. Tadi kalau di PT hanya CSR, di BUMN paling bina lingkungan ada ya. Dulu mohon maaf ya, sampai 5% itu diberikan kepada bina. Kalau di koperasi mah CSR-nya ada, udah dana sosial tadi dan dana pembangunan daerah kerja untuk anggotanya juga ada. Kalaupun mungkin ada anggapan koperasi mah kieuan itu bukan masalah aturannya salah, bukan undang-undangnya salah, tapi paling tidak adalah pelakunya ya. Oleh karena itu kita dudukan pada persoalan yang ideal, yang baiknya seperti apa, ya seperti itulah. Oleh karena itu saya sangat apresiasi dan menaruh perhatian banget terhadap Perda ini. Mudah-mudahan ini kita bisa lebih baik nanti ke depan, Bu, khususnya gerakan koperasi dan UMKM Kabupaten. Nah kemudian yang selanjutnya juga bahwa di dalam PP 38 tahun 2007 itu ada pembagian urusan wajib dan urusan tambahan, dan kalau di anggaran itu paham betul urusan wajib. Koperasi ini adalah urutan ke-10 dari 27 tadi, dari 26 bidang tadi. Urusan wajib urutan ke-10. Tapi giliran anggaran sok pangletik nama saya juga nggak ngerti. Tapi ketika saya dulu waktu jadi ketua harian anggaran tanya Pak Haji Asep, seperti itu. Ini yang harus dikatakan pula, Pak Haji kurang sama rencana bagus, manakala memang anggarannya tidak sebanding dengan ini, ya susah juga. Ingat itu. Ya, di dalam PP 38 2007 itu ada pembagian urusan tadi. Koperasi itu sekali lagi urusan wajib, bukan urusan tambahan. Oleh karena itu anggarannya harus sebanding dengan beban, apalagi sekarang untuk merecovery dampak COVID ini tidak ada jalan lain. Harus diimpus ini dinas koperasi. Kalau kami ini ya sebagai mitra pemerintah ya, kami ini mitra sejajar dengan pemerintah, hanya kami di sisi lembaga gerakan. Oleh karena itu Ibu, sekali lagi saya menaruh perhatian banget dari apa yang disampaikan Ibu juga. Saya sudah mulai menangkap sinyal-sinyal positif Pak Haji Asep. Nanti banyak konsultasi dan komunikasi dengan komisi khususnya di Pansus ini. Mudah-mudahan gerakan koperasi ke depan lebih bagus lagi. Nah, roda perekonomian ini bisa tertopang oleh UKM. Nah, UKM ini dalam bentuk apa? Yaitu tadi di dalamnya adalah di atasnya adalah koperasi. Karena tanpa itu terus terang sulit sekali ya. Karena tanpa itu sulit sekali Pak Haji. Dan saya berharap ini Kabupaten Karawang ini potensinya luar biasa. Tidak hanya dari anggaran APBD, tidak hanya dari anggaran APBD, apalagi sekarang diberikan satu kesempatan seluas-luasnya dalam konsep pemilihan ekonomi, itu dari pusat juga turun berkaitan dengan ini. Kenapa kita pada akhirnya ini melakukan menawarkan berkaitan dengan Perda Pelindungan Pemberdayaan Koperasi ini, supaya ya itu tadi dengan konsep industri yang sedemikian hebat, kemudian APBD yang luar biasa, masa sih kita tidak bertumbuh kembang? Masa sih masyarakat kita dikatakan miskin ekstrim? Ya luar biasa, karena ini kan tidak berbanding lurus ya Pak ya dengan potensi yang kita punya. Nah, salah satunya jalan adalah mengembangkan potensi koperasi-koperasi dalam bentuk koperasi yang betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini Pak, saya juga harapannya ke sana. Jadi setelah saya banyak juga diskusi dengan beberapa kabupaten lain, ternyata teknologi pemasaran, inovasi produk
itu pola penting dan termasuk daya dukung kemitraan tadi yang Bapak sebutkan gitu loh.